kita perlu satu, kasih mula-mula. Coba katakan kasih mula-mula. Yang sudah berkeluarga coba ingat. Dan calon yang berkeluarga ingat. Kapan muncul keputusan saya pilih ini? Ingat enggak sih? Ya kan? Kalau hal itu kita ingat, saudara, mungkin tidak bisa kita itu akan terus muncul kekecewaan. Karena apa? Semua terjadi itu bukan kekuatan kita. Tuhan yang bekerja. Katakan amin. Nah saudara, kita akan buka dulu di dalam Wahyu Kitab Wahyu pasal yang kedua. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Di sini saudara, tentang kasih mula-mula ini dicontohkan oleh Rasul Paulus yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada jemaat di Efesus. Firman Tuhan katakan demikian. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu baik, jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah dapat mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah engkau. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Sebab siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberikan makan roti dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Katakan amin. Kita baca ayat yang ke-7, kita ulangi 2, 3. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Katakan amin. Saudara, kita bisa melihat kasih kepada Tuhan ini adalah fondasi kehidupan iman. Kasih kepada Tuhan ini adalah fondasi kehidupan iman. Tanpa kasih kita tidak bisa dekat dengan Tuhan. Karena apa? Bukti dari kita mengasihi Tuhan ini adalah kita mengasihi saudara-saudara, mengasihi sesama dalam setiap langkah. Orang mengasihi ini tidak harus you sama dengan aku, enggak. Tapi bisa menempatkan diri sesuai
dengan apa yang diperlukan sehingga kita di antara satu dengan yang lain di segala posisi. Maksudnya entah itu di keluarga, entah itu di pekerjaan, entah itu dalam jemaat dan di lingkungan kita. Kita ini bisa menempatkan diri untuk memperlengkapi, saling memperlengkapi di antara satu dengan yang lain. Namun saudara, kesibukan pelayanan, rutinitas rohani, dan tekanan hidup ini dapat membuat kasih itu berlahan-lahan luntur. Bener enggak? Coba di tengah-tengah keluarga. Bapak-bapak, apakah kasih dari istrimu masih tetap? Ibu-ibu, istri-istri, apakah kasih dari suamimu masih tetap? Jawaban ini yang sering membuat kekecewaan itu muncul. Kenapa? Ketika orang di sini, di dalam pikiran ini, jiwa kita tinggal di situ. Tapi akhirnya, yang ketika kita melihat suami, seorang istri melihat suami, ini yang dilihat bukan awal mula kapan engkau ini menerima aku sebagai pasanganmu. Tetapi melihat, kenapa sekarang you begini, begitu. Dibalas dengan seorang suami melihat istri. Akhirnya yang muncul adalah tuntut dan menuntut. Apa hasilnya? Kekecewaan. Tetapi seketika dilihat kelebihannya. Mungkin hari ini pemasukan tidak sama dengan kemarin pun. Kita lihat. Sayang, waduh mantap. Kalau yang menyebut suami sayang, mungkin ayah. Kalau yang menyebut suami ayah, papa kalau yang menyebut suami papa, bapak kalau yang menyebut suami bapak, suamiku kalau yang menyebut suamiku. Lalu berkata, seberapapun yang kita terima hari ini, kita harus bersyukur. Sebab ini kan seperti janji kita semula. Kalau tidak ada, yuk kita berusaha. Kalau ada, yuk kita sama-sama kelola. Damai yang terjadi. Beda. Mengapa kemarin segitu sekarang kok berkurang? Muncul apa saudara? Pertengkaran. Kalau hal itu terjadi, rutinitas, bahkan kegiatan pelayanan, sergap ibadah pun, tetapi kasih itu tetap luntur. Coba kita terapkan dalam hidup ini. Supaya dalam kehidupan kita, sukacita, bahagia, kuasa Tuhan yang disebut kerajaan Allah itu ada dalam kehidupan saya dan saudara. Memang enggak mudah saudara. Orang itu paling kesel kalau dipaido. Benar enggak saudara? Pernah dipaido? Halo, pernah dipaido? Sering, ada yang pernah. Ya entah itu di tengah keluarga, entah itu dalam pekerjaan, apapun yang macam lainnya. Ini sering membuat kesal. Tapi coba bertahanlah. Ketika kita dipaido orang, kita ditempatkan, disudutkan orang, kita menerima. Tuhan, saya bersyukur kalau aku ngalamin ini. Karena Engkau ingin mengajari aku. Untuk aku lebih sabar,
dan aku bisa memperbaiki diri. Tapi ketika kita merasa lebih dari yang lain, apa yang terjadi? Enak ngomong itu doang, pertengkaran lagi dan kekecewaan hasilnya. Tapi kalau di mana-mana kita kemudian berusaha melihat bahwa segala sesuatu yang teralami, terlewati dalam hidup ini, itu karena Tuhan mau. Semua itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan selalu berkata, Engkau Tuhan yang hebat, Engkau Tuhan yang ajaib. Karena di dalam-Mu Tuhan, semua perkara dapat ku tanggung. Katakan haleluya. Bukankah di depan kita ini banyak tantangan-tantangan yang selalu muncul dalam hidup kita? Apa yang harus kita kerjakan sekarang? Mungkin saya mengizinkan ini, saudara. Saya tolong di sini yang dekat pasangan. Ya, adik saya, Dik Narti sama Pak Sukrat, silakan maju. Titin ikut maju. Yanuar ikut maju. Nah, coba deket ke sini. Ini mau tak ajak drama. Lois. Nah, coba sekarang menghadap ke sana. Saya diungkuri. Mas Dimas ini tolong ditaruh di depannya Mas Dimas. Nah, ya. Ini ada masalah, saudara. Ini ada 5 orang. Di sini ada barang. Ini masalah enggak, saudara? Masalah enggak? Bagaimana sebuah kekecewaan itu akan terjadi di tengah-tengah keluarga ketika menghadapi satu persoalan yang ada di depannya? Mungkin bisa terjadi. Pak Sukrat sebagai seorang bapak, udah ini masalah, biar bapak yang aku selesaikan. Coba Pak Sukrat, itu barang itu boxnya dipanggul, dusnya di cangking. Maaf ya, ini tuh saya ajak kerja ini. Ya, mantap. Nah, kira-kira Dik Narti sama anak Barep melihat bapaknya seperti itu gimana? Biar aja, itu kan urusan bapak, itu kan tanggung jawab bapak. Bisa seperti itu? Kira-kira gimana? Membantu, terus bilang gimana? Pak, jangan diatasin sendiri. Ayo, istrinya deket. Nak, bantu bapakmu. Ya. Terus coba bapaknya itu masih manggol seperti itu saja, kira-kira kelelahan enggak? Coba terus kira-kira gimana? Pak, turunin Pak, itu kan ada gantelannya. Ya, yuk diangkat bareng, diangkat berdua. Nah, ya begitu. Masih ada yang kangelan kelihatan? Mbak Titin masih kangelan, bingung jalannya mau gimana. Sekarang Mbak Lois lepas saja. Nah, sekarang dibawa, dikembalikan ke sana, ke tempat semula. Sekarang Mbak Lois tepuk tangan. Nah, gitu. Saudara, mungkin dari gambaran ini saudara kita bisa melihat masalah itu sering terjadi, tapi orang hanya sering bicara, itu kan urusan bapak, itu kan tanggung jawab bapak, ayolah. Coba kalau mungkin masalah itu digambarkan dengan barang tadi, kelelahan enggak bapaknya? Sudah kelelahan, disalahkan, dipojokkan, apa yang terjadi, saudara? Bapaknya akan semakin kurus, semakin pusing, dan pikirannya akan semakin buntu. Ada di sini yang sering melakukan hal itu? Itu kan tanggung jawab suami.
Kau yang harus tanggung jawab. Kalau mulai seperti itu, saudara, coba kasih mula-mula. Yang namanya kasih mula-mula itu, saudara, kita harus ingat. Kita belajar dengan Yesus. Tuhan Yesus itu kepada murid-muridnya. Sejak ia panggil, ia ajarin, ia bimbing, dimuridkan. Apakah murid-murid Yesus itu mulus-mulus saja jadi penurut-penurut terus? Tidak. Sering membuat kesal. Ini yang unik, saudara. Satu badai terjadi di tengah-tengah danau. Antara satu dengan yang lain, bagaimana ini? Ayo kamu, mereka sudah ada kerjasama. Tapi mereka melupakan bahwa aku punya sumber kasih yang tidak pernah berubah. Aku sebenarnya punya kuasa yang tersedia, yang setiap saat bisa menyelesaikan persoalan. Tapi karena badai itu datang, mereka sibuk sendiri. Baru akhirnya setelah mentok, baru kita tadi kan bersama Yesus toh, di mana dia? Lalu baru nyari, lalu dibangunkan. Yesus, kenapa kamu tidur? Enak-enak tidur. Sedangkan kami hampir mati. Bahkan seringkali terjadi, saudara, ketika kita ini mulai dilumpuhkan kasih mula-mula itu, sampai lupa posisi kita itu sebagai apa. Murid-murid itu harusnya sebagai murid menghormati guru yang agung, tetapi berani menyalahkan. Coba kita tempatkan dalam hidup saya dan saudara sekarang. Bukankah kita punya Yesus yang luar biasa? Seperti halnya yang dikerjakan Tuhan sendiri kepada jemaat di Efesus di sini. Tuhan menegur jemaat Efesus bukan karena kurang aktivitas, tetapi karena kehilangan kasih yang sejati. Ingat. Jadi Tuhan menegur jemaat Efesus itu bukan karena mereka itu kurang aktivitas, kurang kegiatan. Ketekunan mereka bagus. Hanya mereka meninggalkan kasih mula-mula. Hari ini, saudara, firman Tuhan ini disampaikan buat saya dan saudara. Satu hal untuk kita bisa membangun sebuah kehidupan menjadi lebih baik. Mari kita awali. Sebagaimana Tuhan peringatkan kepada jemaat di Efesus ini. Jangan tinggalkan kasih mula-mula. Katakan amin. Lalu bagaimana mengobarkan kembali kasih mula-mula itu supaya tidak luntur. Mulai kita ini mengamati, mendiagnosis. Artinya mengkaji kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam hidup saya dan saudara. Siapa di sini yang merasa selalu benar? Siapa di sini yang merasa paling benar? Ada? Ada? Tapi sering alami enggak? Iya. Buktinya apa? Kalau ditegur marah, ini berarti orang yang selalu benar. Ada istri-istri yang ketika menerima masukan dari suami dongkol dulu. Halo? Ada?
Kalau ada yang ngaku kebangetan. Suami-suami kalau dikasih masukan dari istri ada yang marah-marah? Mungkin juga ada. Di sini saudara kita baca ayat yang keempat. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih yang semula. Coba kita ukur saudara. Kalau Tuhan berkata engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula, ini adalah diagnosis ilahi yang jujur dan tepat sasaran. Coba artinya mendiagnosis itu kita akan meneliti dan diukur. Apakah cinta saya dengan suami masih 100%? Apakah cinta saya dengan anak-anak masih 100%? Begitu sebaliknya. Suami dengan istri, anak dengan orang tua. Apakah mungkin seorang istri cintanya turun tidak 100% terhadap suami dan terhadap anak? Mungkin. Karena apa? Memunculkan egois. Hanya cinta pada diri sendiri yang ditumbuh kembangkan. Ingat tadi ilustrasi tadi? Terima kasih ya keluarga Pak Sukrat. Kita bisa bayangkan, kalau semua itu hanya dipokokkan ayah kamu, bapak kamu yang bertanggung jawab atas semua ini, kelelahan. Kapan akan bisa membangun hubungan intim dengan Tuhan? Karena apa? Pasti yang terjadi adalah saling menyalahkan. Dan itu bukti kalau kasih mula-mula ngalami sebuah kemerosotan. Ora cucuk karo zaman awal pesen bakso semangkok berdua. Pesen sama tukang baksonya. Minta sendoknya double ya. Tukang bakso sudah mudeng, oh ini orang lagi pacaran. Ini orang lagi mabuk cinta. Pesen es jeruk 1 gelas, 2 sedotan, semua berdua. Tapi setelah berjalannya waktu saudara, mulai matanya melihatnya tidak dengan penuh kasih, tapi mulai dengan kasih yang senyum beku. Artinya senyum beku tahu enggak? Nah ini senyum sungguh enggak? Nah senyum beku mulai wedange. Wong kasih minum kok wedange. Sing arak minum itu saudara keseretan. Apalagi sampai seorang suami tanya, belum masak. Saya dimasak apa? Jangan sing naik belanja apa? Bahaya saudara. Karena hari-hari ini saudara, kita masih terus membangun keluarga. Kenapa? Karena Tuhan rindukan supaya setiap kehidupan saya dan saudara tanpa kecuali semua, Tuhan ingin membawa saya dan saudara menjadi saksi Kristus. Katakan haleluya. Menjadi saksi Kristus berarti kita bisa menunjukkan bahwa karya besar Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Untuk apa? Menjaga supaya kasih mula-mula yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita, baik di tengah-tengah keluarga, bagi jemaat dan semua dimanapun kita berada, itu kita tetap utuh memiliki kasih mula-mula. Saudara, kasih mula-mula bukan sekedar emosi awal bertobat. Katakan amin.
Orang kalau lagi bertobat itu semangatnya luar biasa. Tapi jangan sampai kemudian membuat, kan aku yang penting sudah percaya Tuhan. Jangan. Setiap waktu kita harus memperbarui hidup. Untuk apa? Kita mengikuti apa yang difirmankan Tuhan itu terus tergenapi. Artinya dalam kehidupan saya dan saudara, akhirnya kita ini akan mulai dibuat bertumbuh dalam kebenaran. Apa yang dinikmati? Semua yang disediakan Tuhan sampai dalam hidup kita. Kita harus tetap membangun relasi yang intim, rindu akan Tuhan, dan ketaatan yang lahir dari kasih. Ketaatan, relasi dengan Tuhan yang intim, rindu akan Tuhan, ini jangan dimunculkan dengan dibuat-buat, jangan. Tapi benar-benar karena kasih. Kalau diterapkan dalam keluarga, saudara, hati-hati kalau seorang ibu, seorang istri menerima belanja yang besar-besar, tapi hanya itu sebagai kedok, bahwa di balik itu ada sesuatu yang terjadi. Bisa jadi enggak? Bisa. Di tengah-tengah keluarga, mungkin seorang istri masak yang terus enak-enak, tapi hanya untuk membuai, supaya jangan sampai kedokku dibongkar. Ini muncul bukan dari kasih. Yuk kita diagnosa hidup saya dan saudara, supaya kita bisa melakukan satu hal sesuai dengan kenyataan saja. Ingat, saya dan saudara sering katakan, Allah kita adalah yang maha tahu. Percaya Allah kita Allah maha tahu? Halo? Amin? Tahu kebutuhan kita enggak? Tahu keperluan kita enggak? Tahu kesehatan kita enggak? Tahu semua. Tapi tahu posisi kita. Ini yang seharusnya menjadi satu paku untuk hidup saya dan saudara. Supaya kita ini memilih yang tepat. Hal yang sekecil apapun, harus kita katakan, aku harus hidup benar, mengikuti yang Tuhan mau. Saudara, jemaat Efesus rajin bekerja dan tekun, namun relasi dengan Tuhan menjadi dingin dan tertata saja, atau mekanis, terstruktur. Kalau istilahnya di dalam ibadah itu hanya liturgi. Siapa tadi yang merasakan waktu doa penyembahan itu terhubung dengan Tuhan? Amin. Amin. Apa cuman merasakan nyong kok nek muji Tuhan ini kok ayem ya? Tidak ada artinya, sudah. Tapi kalau kita terhubung dengan Tuhan, ini akan mengantarkan hidup saya dan saudara tumbuh relasi. Yang namanya relasi itu sudah mulai bisa ngobrol dengan Tuhan. Ini loh Tuhan, persoalanku. Tuhan, aku perlu Engkau tuntun. Kita bisa menyatakan, Tuhan, aku mengasihimu. Tuhan, aku percaya. Bahkan aku percayakan hidupku kepadamu. Ini akan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Betapa sukacitanya kalau hal itu boleh saya dan saudara alami. Karena apa? Tuhan berkuasa atas setiap kehidupan saya dan saudara. Di sini saudara, dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-12 mengatakan begini saudara. Ini sebagai referensi saja. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin.
Ingat, kedurhakaan. Durhaka itu muncul kapan saja. Orang sudah tidak lagi berpegang pada kasih mula-mula. Itu sudah durhaka, karena egois yang muncul. Terus orang itu kalau sudah egois, tidak peduli pada suami seorang istri. Kalau seorang suami tidak peduli dengan istri, tidak peduli dengan anak. Bener loh saudara. Seringkali ketika orang itu durhaka, egois, seolah-olah akan menyelesaikan persoalan, ini caraku. Coba misalnya tadi Pak Sukrat ini manggul itu, kemudian diikuti dengan keluarga, kemudian anak barep yang sudah gede seperti itu hanya berjalan di belakangnya sambil tertawa-tertawa seperti itu. Apa kata orang? Hah? Terlalu kebangetan. Wong kok dora ngerti bapakne kangelan kaya ngono kok meng leha-leha. Bener gak sih? Ini yang dimaksud. Kedurhakaan. Karena apa? Hanya bicara kecil. Itu kan urusan bapak, itu kan tanggung jawab bapak. Benar tidak saudara? Yuk, diagnosa ini dalam hidup saya dan saudara. Lalu mintalah Tuhan menyingkapkan kondisi hati dengan jujur. Siap hari ini kalau kita semua diungkapkan posisi kita? Pengen diubahkan saudara? Harus ada keterbukaan. Kita harus minta ke Tuhan, Tuhan tolong mampukan saya untuk bisa membuka isi hatiku. Supaya kasih yang mula-mula itu tumbuh kembali. Jangan menutup kekeringan rohani dengan kesibukan pelayanan. Ini bahaya banget, Sir. Seolah-olah aku melayani ini ikut. Tapi sebenarnya kerohaniannya kering. Kita harus disesuaikan. Sehingga seumpama satu tumbuhan yang tumbuh itu pasti menghasilkan buah. Katakan haleluya. Lalu yang kedua saudara, setelah kita diagnosis, langkah keduanya adalah disiplin dalam tindakan. Kita baca ayat yang kelima sekarang, bagian pertama. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Katakan amin. Kalau mungkin dalam diagnosa kita merasa kenapa aku jatuh, kasih mula-mulaku merosot total. Bertobat. Artinya bertobat, kita mulai disiplin lagi. Berlatih. Ketika kita mau marah, kita tahan. Jangan marah. Orang itu kalau marah, tidak usah belajar. Benar tidak? Ini nek sabar. Perlu berlatih enggak? Ayo, siapa yang pernah belajar marah? Ada? Siapa yang pernah belajar sabar? Boleh angkat tangan. Sering belajar sabar enggak? Bahkan ngandani temannya, ngandani teman yang lain, teman akrab kita. Mulane mbok belajar. Ada yang pernah nasihati, ayo Anda itu mbok belajar marah gitu. Ada enggak? Enggak usah belajar muncul dewek. Bener gak? Anak-anak sekarang kalau sudah main HP, buka game, diingatkan kira-kira gimana? Siapa anak-anak muda yang masih suka pengen main game? Suka toh? Banyak main game atau banyak buka HP Alkitab? Game. Orang kita alon-alon game itu saudara.
Jujur ini namanya keterbukaan. Tapi dari sini saudara, ini supaya kita diubahkan. Yuk bangun cinta mula-mula kita. Katakan haleluya. Tuhan memberi 3 langkah konkret. 1, ingatlah. 2, bertobatlah. Yang ketiga, lakukan. Apa saudara? Ingat, tobat, lakukan. Katakan haleluya. Nek meng ingat tok, menyelesaikan masalah ndak? Wah, nyongke wis kelingan, nyongke jebul sing dadi persoalan iki. Tapi tidak berubah dan tidak melakukan. Sampai hal yang kedua. Kamu tuh sudah jatuh kasih mula-mulamu. Oh ya, aku ingat. Aku dulu seperti ini. Sekarang sudah enggak lagi. Aku dulu enggak pernah seperti ini. Justru aku malah melakukan ini. Yang ini sebenarnya merusak hubungan. Tapi enggak tobat. Tobat, aku sudah enggak akan melakukan ini lagi. Tapi hanya berhenti pada bertobat kata-kata tok. Tidak melangkah. Langkah ini yang seharusnya membuat kita mencapai pada satu tujuan. Katakan haleluya. Ingatlah berarti mengingatkan kembali kualitas relasi dengan Tuhan di masa awal. Kerinduan akan firman, doa, kekudusan. Wah, seolah-olah dijaga betul. Tapi harus dijaga sekarang. Ingat lagi. Yang kedua, bertobatlah. Bukan hanya dari dosa besar, tetapi dari sikap hati yang menjauh dari Tuhan. Yesaya 55:7 itu ingatkan. Bahwa manusia itu jangan meninggalkan kebenaran. Supaya dalam setiap kehidupan kita bisa berbalik. Ambil kembali disiplin rohani yang pernah ditinggalkan. Kalau kita sudah diingatkan, ini sudah tidak aku lakukan. Mungkin doa, mungkin memuji nama Tuhan, mungkin mesbah keluarga, bahkan baca firman. Itu sudah ditinggalkan, yuk mulai hari ini, mulai lagi. Katakan amin. Sebab dengan baca firman itu saudara, ini sebenarnya mengisi nutrisi kehidupan kita. Ini akan terpenuhi. Mulailah dengan langkah kecil, namun konsisten. Tidak harus, aku harus sekian persen, 90% harus berubah. Ning tidak dilakoni. Jangan, pelan-pelan, satu persatu. Kemarin saudara kami berjumpa dengan saudara yang alami sakit. Karena sakit komplikasi, saudara. Namanya komplikasi. Gula, hipertensi, katarak, ginjal. Coba bayangkan, hanya ingin membebaskan karena sekarang itu kalau berhadapan seperti ini, baru kalau dengar suaranya ingat, ini Mas Yono apa ya? Karena Mbak saya suara, Mas, berhadapan, sudah tidak bisa melihat. Pengennya, aku harus segera bersihkan ini, supaya aku bisa melihat. Syaratnya, operasi katarak, hipertensi normal, gula normal. Tensi normal, gula normal. Ketika gula normal, tensinya naik. Bisa enggak? Ketika tensi normal, gulanya naik. Kapan hal ini terjadi? Jangan sampai di dalam persoalan kehidupan kita ini terjadi persoalan yang
komplikasi. Dan akhirnya saudara, saran dokter dikatakan ini harus satu persatu diselesaikan. Satu per satu, tidak bisa bareng brek. Akibatnya fatal. Hari-hari ini saudara, mungkin dalam kehidupan saya dan saudara, persoalan di dalam hidup ini kompleks. Tapi ingat, kalau kita mau belajar dengan Tuhan, munculkan kasih mula-mula kita, saya percaya satu persatu pasti diselesaikan. Iso ora bisa kudu iso. Ini niat saya dan saudara. Maka bagian yang terakhir di sini adalah respon terhadap peringatan. Katakan haleluya. Orang bisa katakan iso ora bisa kudu iso. Gusti sing beresi. Kalau kita ini pengen Gusti sing beresi, iso ora iso, kita harus respon terhadap peringatan itu. Tidak artinya kita itu iso ora iso pasrah bongkoan, dewe tetap geladrah, tapi karepe kuasa Tuhan yang mengerjakan, kapan bisa? Kita tuh harus menyambut karya Tuhan. Katakan amin. Jangan tinggalkan Tuhan. Di sini saudara, Tuhan memberi peringatan serius tentang kandil yang diambil jika tidak ada pertobatan. Coba buka di Amsal 29 saudara. Amsal 29 kita baca ayat 1. Siapa bersih tegang leher walaupun telah mendapat teguran akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Ini satu peringatan keras. Siapa bersih tegang leher pirsa wis saudara. Misalnya orang itu, kalau saya misalnya melihat, misalnya saya mempelajari anak lah, Rema atau Theo. Mungkin ketika mendengar pertama itu saudara, biasanya gimana? Tegak lurus karena apa? Masih mempertahankan posisinya. Tapi setelah lama kelamaan lehernya jadi agak kendor lalu menunduk. Setelah menunduk kebocoran terjadi. Yang bocor apanya? Yang bocor apanya yuk? Biasanya seperti itu. Tapi kalau orang ini bersih tegang leher, dikandani syukur-syukur iso ndamprat. Sama nono orang lakoni, nyong saya lakoni, tetek ini bersih tegang leher. Kapan ini akan terjadi sebuah perubahan? Di tempat ini saudara, tempat saya dan saudara belajar kebenaran. Tujuannya untuk apa? Supaya langkah yang tidak tepat, persoalan yang kompleks, kalau diumpamakan penyakit itu komplikasi yang terjadi dalam kehidupan kita itu satu persatu teratasi. Nanti kita masing-masing akan saling bisa melihat perubahan yang terjadi. Karena apa? Ketika kita mau angkat tangan, berserah ke Tuhan. Tuhan ini aku berserah. Tuhan mau kau bawa kemana aku ngikut. Tuhan akan turun tangan. Tetapi kalau bersih tegang leher, kata Amsal di sini, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan. Ini
Ini sebuah pilihan buat saya dan saudara. Hidup kita ini sebuah pilihan. Kita pengen segera diubahkan oleh Tuhan. Atau bagaimana yang akan kita alami. Bahkan menentang Tuhan. Ini hak bagi setiap orang. Tapi ingat saudara, orang yang punya iman yang teguh, mereka akhirnya tunduk. Mungkin para murid tadi ketika menghadapi angin badai, ini kan hal yang biasa karena kita semua kan nelayan. Kita sudah ahlinya. Tetapi ketika badai itu tidak segera selesai, mentoknya, ketertundukan harus dikerjakan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Hanya teguran Tuhan cuma sederhana. Kenapa kamu kurang percaya? Di mana imanku? Di mana imanmu? Artinya apa sih saudara? Hai anak-anakku, mana kasih mula-mulamu? Coba katakan ke sebelah kanan kiri pelan-pelan. Gimana kasih mula-mulamu gitu? Halo? Yuk munculkan lagi. Kalau mungkin temanmu tanya, ini bukan satu godaan, bukan. Tapi ini satu peringatan. Untuk hari ini kita bertobat dan segera lakukan supaya perubahan itu terjadi. Kandil melambangkan kesaksian dan kehadiran Tuhan. Katakan amin. Kehilangan kasih mula-mula berarti kehilangan terang. Hai, hari ini coba kita tengok diagnosa dan kita belajar disiplin. Katakan amin. Sudah kita mendiagnosa hidup ini, apakah terang yang ada pada kita sudah mulai pudar? Ingat saudara, terang Kristus nyala. Ini bukan berarti kita ini bisa menunjukkan satu hal menyerupai dunia, bukan. Tapi nyalakan api Kristus. Hidup yang sesuai dengan kebenaran. Bukan berarti kita mengikuti jalan dunia, tetapi kita belajar. Makanya dengan kita membangun kasih mula-mula, di situ karya Tuhan akan boleh terjadi. Jadi saudara, peringatan ini adalah wujud kasih Tuhan agar saya dan saudara sebagai umatnya kembali sebelum terlambat. Katakan amin. Ini peringatan yang Tuhan berikan. Jangan sampai terlambat. Apa yang harus kita lakukan? Responilah teguran Tuhan. Katakan amin. Ajak yang lain, yuk kita responi teguran Tuhan dengan kerendahan hati. Jangan menunda pertobatan dan pemulihan relasi dengan Tuhan. Kita harus bertobat, bangun relasi kembali dengan Tuhan. Jangan andalkan yang lain. Jangan andalkan dunia ini, tetapi andalkan Tuhan. Karena apa? Kasih-Nya yang tidak pernah berubah. Saya percaya hari ini saudara kita diajak oleh Tuhan. Tuhan ingin membawa hidup saya dan saudara segera dipulihkan. Melalui apa? Tumbuhkan kasih mula-mula. Oleh karena itu saudara, kasih mula-mula jangan sampai pudar dalam kehidupan kita. Tetapi harus kita jaga supaya dalam setiap kehidupan kita karya besar Tuhan semakin dinyatakan dalam hidup kita. Mari saudara, kita ingat, kita responi dan kita jalani supaya dalam setiap kehidupan kita perubahan Tuhan kerjakan bagi saya dan saudara. Mari kita akan bangkit berdiri.